Perkenalkan, nama saya Ruth Rejeki Silalahi dengan NIM 2305 102064 dari kelas MI 5D. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi penginputan nilai mahasiswa. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan codingan yang telah saya buat. Pertama sekali, kita ketik cd project UTS, lalu cd Ruth Silalahi. Nah, untuk membuka programnya kita ketik nano program CS, lalu nanti kita Ctrl O, lalu enter. Nah, ini dia programnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang codingan yang saya buat. Di sini saya membuat codingan tentang sistem informasi penginputan nilai mahasiswa. Nah, program ini digunakan untuk menginput data mahasiswa, nilai-nilai mata kuliah, menghitung nilai akhir, dan menentukan nilai huruf grade berdasarkan jalur masuk mahasiswa yaitu SNBP, SNBT, atau Mandiri. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagian per bagian. Yang pertama itu deklarasi awal program. Yang pertama itu using system. Using system untuk mengaktifkan library bawaan C# agar bisa memakai fungsi seperti console write line dan console read line. Lalu ada kelas program. Kelas program di sini yaitu mendefinisikan kelas utama bernama program. Selanjutnya ada static void main adalah fungsi utama entry point yang dijalankan pertama kali saat program dimulai. Selanjutnya untuk menginput data mahasiswa yaitu console write, masukkan NIM mahasiswa, string NIM, console read line. Console write, masukkan nama lengkap mahasiswa, string nama, console read line. Console write, masukkan kelas mahasiswa, string kelas, console read line. Console write, masukkan semester mahasiswa, string semester, console read line. Console write, masukkan nama mata kuliah, string matkul, console read line. Console write, masukkan jumlah SKS, integer SKS, integer parse, console read line. Nah, di bagian codingan yang tadi, program itu meminta kita untuk memasukkan data mahasiswa seperti NIM, nama, kelas, semester, mata kuliah, jumlah SKS. Nah, jadi fungsi console read line itu untuk membaca input dari keyboard dalam bentuk teks. Untuk SKS itu digunakan integer parse karena nilainya berupa angka atau integer. Selanjutnya, untuk menginput nilai mahasiswa yaitu console write nilai kehadiran 10%, double hadir, double parse, console read line. Console write nilai UAS 30%, double UAS, double parse, console read line. Nah, pada codingan itu, mahasiswa diminta untuk mengisi kompeten penilaian seperti kehadiran, etika, tugas, kuis, UTS, UAS. Semua nilai disimpan dalam variabel bertipe double karena bisa memiliki nilai desimal, misalnya 87,5. Oke, selanjutnya menghitung nilai akhir. Nah, double total sama dengan hadir 0,1 tambah etika 0,1 tambah tugas 0,15, kuis 0,15, UTS 0,2, UAS, dan seterusnya. Nah, pada codingan itu rumus menghitung total nilai akhir berdasarkan persentase bobot tiap kompeten. Contohnya,
Jika kehadiran 80, etika 90, tugas 85, UTS 85. Nah, nanti semua jumlahnya itu akan ditotalkan. Selanjutnya, input jalur masuk yaitu console write and jalur masuk mahasiswa SNBP, SNBT, Mandiri, string jalur console read line, topper. Oke, jadi di sini mahasiswa diminta untuk memilih jalur masuk. Fungsi topper itu digunakan supaya input huruf besar atau kecil tidak masalah. Misalnya SNBP menjadi SNBP. Maksudnya kayak yang tadinya huruf kecil itu bisa menjadi huruf besar atau caps lock lah gitu ya. Selanjutnya menentukan nilai huruf atau grade. Oke, jadi program memberikan grade berdasarkan kriteria berbeda tiap jalur masuk. Misalnya di jalur SNBP, if jalur SNBP, if total lebih dari 90 grade A, else if total lebih dari 85 grade B+. Nah, jadi jalur SNBT itu batas nilainya sedikit lebih rendah dari SNBP, jalur mandiri lebih longgar lagi, artinya lebih mudah dapat nilai tinggi. Ini menunjukkan perbedaan standar penilaian berdasarkan jalur masuk. Selanjutnya menampilkan hasil akhir. Console read line, data akhir, nilai mahasiswa, console read line, nama, console read line NIM, console read line mata kuliah atau matkul, console read line nilai akhir, console read line nilai huruf atau grade. Nah, pada bagian codingan akhir ini menampilkan seluruh hasil perhitungan mulai dari nama mahasiswa, NIM, nama mata kuliah, nilai akhir, ditampilkan 2 angka di belakang koma dengan total F2, nilai huruf A, B, B+, C, D, begitulah ya. Selanjutnya untuk kesimpulan dari program ini adalah yang pertama, menginput data mahasiswa dan nilai-nilai, menghitung total nilai akhir berdasarkan bobot, menentukan grade huruf sesuai jalur masuk mahasiswa, serta menampilkan hasil akhirnya di layar. Oke, jadi ini saya beri contoh outputnya. Oke, pertama kita ketik CD Project UTS. Setelah itu enter, lalu CD root Silalahi. Lalu kita .NET Run, enter. Lalu tampil sistem informasi penginputan nilai mahasiswa. Setelah itu kita masukkan NIM, misalnya 2305102064, lalu enter. Saya masukkan nama saya, Ruth Rajaki Silalahi. Enter. Saya masukkan kelas saya, MIL 5D. Enter. Setelah itu saya masukkan semester 5. Lalu setelah itu masukkan nama mata kuliah, sistem operasi lanjut. Setelah itu enter. Lalu masukkan jumlah SKS sebanyak 20. Oke, jadi sekarang kita masuk di data nilai mata kuliah. Nah, misalnya kita buat nilai kehadiran sama dengan 80, nilai etika 100, nilai tugas 90, nilai kuis 98, nilai UTS 100, nilai UAS 100. Oke, kita masukkan jalur masuk mahasiswa, jalur mandiri. Oke, selanjutnya
Data akhir nilai mahasiswa, nama Ruth Rejeki Silalahi, dengan NIM 230510264, mata kuliah Sistem Operasi Lanjut, dengan nilai akhir 96,20 dan nilai huruf itu sama dengan A. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.